Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Silakan. Baik teman-teman, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi Bu. Ada yang nggak berangkat hari ini? Ada. Siapa? Novi. Sakit? Ya. Baik, anak-anak sekalian, pagi ini Ibu memberikan materi sama kalian, yaitu memahami zuhud dan tawakal. Nah, sebelum memasuki materi, mulai dulu sama kalian, apa sih itu zuhud? Udah tahu belum? Nggak tahu. Nah, jadi materi hari ini ada 6. Yang pertama definisi zuhud, yang kedua definisi tawakal, ketiga hubungan zuhud dan tawakal, yang keempat manfaat menerapkan zuhud dan tawakal, yang kelima tantangannya, dan keenam kesimpulan. Nah, jadi di zuhud ini ada 3 definisi. Yang pertama meninggalkan keduniawian. Bisa dibaca dari Zuhud berarti mengurangi keterikatan dan ketergantungan terhadap harta, jabatan, dan segala sesuatu di dunia. yang kedua. Fokus pada akhirat. Dengan zuhud, seseorang akan lebih fokus pada persiapan untuk kehidupan akhirat yang abadi. Terus yang ketiga ada ketenangan jiwa. Zuhud dapat membawa ketenangan dan kepuasan batin karena tidak lagi terikat dengan hal-hal dunia. Jadi zuhud ini definisinya ada melepaskan diri dari dunia fana. Nah, di sini tuh zuhud bisa mengurangi keterikatan dan ketergantungan terhadap harta di dunia. Yang kedua, fokus pada akhirat. Dengan zuhud, seseorang akan lebih fokus pada persiapan untuk kehidupan akhirat yang abadi. Yang ketiga, zuhud juga dapat membawa ketenangan dan kepuasan batin karena tidak lagi terikat dengan hal-hal duniawi. Selanjutnya ada menyerahkan diri kepada Allah. Ini definisi dari tawakal. Bisa dibaca Elina? Tawakal berarti mempercayai bahwa Allah memiliki rencana terbaik untuk hambanya. Jadi di sini tuh definisi tawakal ada 3. Yang pertama percaya pada rencana Allah. Itu tawakal berarti mempercayai bahwa Allah itu memiliki rencana terbaik untuk hambanya. Yang kedua berpasrah diri. Nah, tawakal ini menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. Yang ketiga ketentraman hati. Jadi kita bermaksud untuk tawakal itu dapat memberikan ketentraman dan ketenangan hati karena percaya pada kuasa Allah. Selanjutnya ada hubungan zuhud dan tawakal. Di sini ada 3. Zuhud itu adalah langkah awal untuk mencapai tawakal dengan melepaskan diri dari dunia harta. Nah, seseorang ini akan lebih mudah menyerahkan diri kepada Allah. Yang kedua, tawakal adalah buah dari kita ini melakukan zuhud. Nah, dengan menyerahkan dan diri sepenuhnya kepada Allah, seseorang akan mencapai ketenangan dan ketenangan jiwa. Biasanya menanyakan anak-anak ada ya. Ada 3 manfaat menerapkan zuhud dan tawakal. Bisa dibaca punya. Manfaat menerapkan zuhud dan tawakal. Yang pertama, ketenangan hati. Zuhud dan tawakal dapat memberikan ketenangan dan ketentraman hati karena lepas dari keterikatan duniawi dan menyerahkan segalanya kepada Allah. Yang kedua, kedekatan dengan Allah. Dengan menerapkan zuhud dan tawakal, seseorang akan merasa semakin dekat dan
menjalankan zuhud dan tawakal. Nah, ini ada 3 nih teman-teman sekalian. Yang pertama adalah godaan dunia fana. Ini terlepas dari keinginan, terkadang kita ini masih terjebak dalam keterikatan dengan hal duniawi. Yang kedua yaitu keraguan menghadapi cobaan, tidak jarang muncul rasa ragu akan rencana Allah yang terbaik. Yang ketiga kurang kesabaran. Jadi kita ini mesti menunggu hasil dengan sabar dan seringkali menjadi tantangan untuk kita semua. Ini sebelum ibu masuk ke materi selanjutnya ada speaking, bisa berdiri semuanya. Nah, di sini kita main tepuk fokus dulu ya. Nah, kalau ibu bilang tepuk fokus, nanti bilang siap. Tepuk tengah siap ibu ya. Kalau yang sebelah kanan, tepuk kanan dan jelas itu 1, itu ganjil sebelah kanan. Kalau yang genap itu 2. Jadi siap tengah, ganjil sebelah kanan 1, genap sebelah kiri 2. Oke, bisa dipahami? Nah, yuk tepuk fokus, siap, siap, ganjil, ganjil, genap. Ini salah? Yuk, satu lagi. Tepuk fokus, siap, siap, genap, 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 ganjil. Udah ya, mungkin udah fokus ya. Silakan duduk anak-anak semuanya. Selanjutnya ada langkah-langkah menerapkan zuhud dan tawakal. Mungkin Dina Langkah-langkah menerapkan zuhud dan tawakal. Yang pertama itu introspeksi diri, renungkan dan evaluasi sejauh mana keterikatan diri terhadap dunia fana. Yang kedua itu memperbaiki ibadah, berulang sholat, zikir dan doa untuk memperkuat hubungan dengan Allah. Selanjutnya ada hidup sederhana. Kita harus mengurangi gaya hidup mewah dan konsumeris atau fokus pada hal yang esensial. Terus yang terakhir ada sabar dan tawakal. Semakin sabar dan tawakal dalam menghadapi segala cobaan. Nah, jadi di sini langkah-langkah menerapkan zuhud dan tawakal ada 4. Yang pertama introspeksi diri, yang kedua perbanyak ibadah, contohnya seperti sholat, zikir, dan doa untuk memperkuat hubungan dengan Allah. Yang ketiga ada hidup sederhana. Jadi di sini kita kurang hidup lemor atau hidup yang boros, itu kita harus melakukan itu dari sekarang. Dan yang keempat sabar dan tawakal. Semakin kita sabar dan tawakal dalam menghadapi segala cobaan itu, kita bisa melakukan langkah-langkah ini. Nah, dari sini bisa kita simpulkan ya, menjadikan zuhud dan tawakal sebagai gaya hidup. Nah, zuhud sendiri artinya melepaskan diri dari keterikatan duniawi dan fokus pada persiapan kehidupan akhiratnya. Dan tawakal ini menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, percaya pada rencananya yang terbaik. Dampak dari dua itu yaitu adalah ketenangan hati, kenyamanan, kedekatan dengan Allah, kemudahan dalam menjalani hidup. Nah, di sini kita lanjut dulu ya. Ibu dulu. Kita pakai nada saya mau sama siapa? Dalam hidup yang fana kita menjalankan zuhud dan tawakal, jalan yang kita pilih, melangkah dengan yakin, meninggalkan duniawi, manusia dan jiwa menuju surga abadi. Sifat zuhud dan tawakal, Dalam hidup yang fana kita mencari makan, zuhud dan tawakal.
Udah Bu. Baik, Ibu akan membicarakan kelompok 1. Contoh zuhud yaitu hidup sederhana, yang kedua jangan menumpuk kekayaan, yang ketiga hindari hidup sombong. Contoh tawakalnya yaitu bertakwa, ibadah, dan berusaha. Nah, untuk kelompok 2, contoh zuhudnya pertama menyisihkan uang untuk bersedekah, yang kedua sederhana dalam berpenampilan, ketiga tidak berfoya-foya berlebihan, dan contoh tawakalnya yaitu menghadapi ujian dengan sikap tawakal, yang kedua menerima ujian dengan lapang dada, dan yang ketiga selalu bersyukur terhadap itu semua. Rekan-rekan semuanya, nanti tugas kalian ini akan Ibu masukkan ke dalam ujian minggu ini ya, yang Anda akan belajar. Mungkin ada yang menanyakan lagi nggak? Tidak ada, sudah paham semuanya. Insyaallah. Jangan lupa belajar lagi ya di rumah masing-masing, makanya besok Ibu akan tes lagi sama kalian semuanya. Mungkin itu aja yang dapat Ibu sampaikan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.